Pernah nggak sih kamu sibuk banget, tenggat waktu mepet, tapi ketika teman minta bantuan langsung bilang, iya bisa kok. Atau ketika kamu benar-benar nggak mood keluar, tapi akhirnya bilang, ya udah, aku ikut. Atau yang paling parah, kamu sudah capek seharian, tapi ketika atasan minta lembur, langsung bilang, siap, paka. Kenapa ya? Satu kata sederhana, tidak. Tiba-tiba jadi bahasa yang paling sulit kita ucapkan. Seolah-olah di balik huruf TIDAK, itu ada bom yang siap meledakkan hubungan kita, karier kita, atau citra diri kita. Hari ini, mari kita obrak-abrik rasa bersalah itu. Kita akan bahas akar ketakutan kita untuk menolak, harga mahal dari selalu bilang iya, dan strategi sederhana untuk bilang tidak tanpa rasa bersalah. Karena hidup yang terlalu sering diisi iya palsu, pada akhirnya kehilangan ruang untuk kebahagiaan yang nyata. Jawabannya ada di masa kecil kita. Sejak kecil kita diajari bahwa anak baik itu penurut, bahwa menolak permintaan orang dewasa itu kurang ajar, bahwa konflik harus dihindari dengan cara menyenangkan orang lain. Tapi saat kita tumbuh dewasa, program mental itu tetap hidup, seperti aplikasi lawas yang masih berjalan di latar belakang. Setiap kali kita ingin bilang tidak, muncul alarm palsu di kepala kita. Aku akan dijauhi, aku egois, aku tidak cukup baik. Padahal penelitian dari Universitas California membuktikan, orang justru lebih menghormati batasan yang jelas, menolak dengan sopan, tidak merusak hubungan sehat. Kebiasaan selalu mengiyakan justru mengundang eksploitasi. Kita takut kehilangan orang, padahal yang seringkali hilang adalah diri kita sendiri. Setiap iya yang tidak tulus adalah utang, utang waktu, utang energi, utang kebahagiaan. Dan seperti utang pada umumnya, bunganya mahal. Iya untuk proyek tambahan, jadi kurang tidur, jadi performa turun. Iya untuk toxic relationship, jadi kehilangan jati diri. Iya untuk tuntutan sosial, jadi hidup dalam topeng. Psikolog klinis Dr. Vanessa Lapointe mengatakan, setiap kali kamu bilang iya pada sesuatu, kamu bilang tidak pada sesuatu yang lain. Ketika kau bilang iya pada meeting yang tidak penting, kau bilang tidak pada waktu istirahatmu. Ketika kau bilang iya untuk hubungan setengah hati, kau bilang tidak pada cinta yang layak kau dapatkan. Lalu tanyakan pada dirimu, berapa banyak tidak yang telah kusampaikan pada kebahagiaanku sendiri, hanya karena terlalu sering bilang iya pada orang lain? Bagaimana cara menolak tanpa merasa bersalah? Gunakan formula 3L1. Lebih dulu hargai, appreciate. Aku sangat senjar kamu percaya padaku untuk ini. Lanjutkan dengan penolakan jelas. Tapi sayangnya aku tidak bisa mengambil ini sekarang. Lakukan alternatif jika memungkinkan. Mungkin lain waktu, atau aku bisa rekomendasikan seseorang. Contoh nyata, aku nggak bisa ikut nongkrong malam ini, soalnya sudah janji sama diri sendiri untuk istirahat. Weekend depan kita atur lagi ya. Terima kasih sudah mempertimbangkan aku untuk proyek ini. Tapi dengan beban kerjaku saat ini, aku tidak bisa memberikan yang terbaik. Mungkin lain kesempatan? Ingat, penolakan bukan penolakan terhadap orangnya, tapi terhadap permintaannya. Orang baik akan mengerti. Orang yang marah karena kau menetapkan batasan, itu justru bukti kau memang perlu melakukannya. Bayangkan hidup ini seperti acara talk show. Selama ini, mungkin kau telah memberikan mikrofonmu kepada terlalu banyak orang, membiarkan mereka menentukan narasi hidupmu. Sekarang, saatnya mengambil kembali kendali itu. Mulai dengan hal kecil. Tolak ajakan yang tidak ingin kau ikuti minggu ini. Katakan tidak pada satu permintaan yang menguras energi. Berlatihlah di depan cermin. Maaf, tidak bisa kali ini. Seperti kata psikoterapis boundaries,
tidak adalah kalimat lengkap. Kau tidak perlu penjelasan panjang, tidak perlu alasan sempurna. Cukup, tidak. Dan untukmu yang hari ini akhirnya berani bilang tidak, selamat. Kau baru saja membuka halaman baru dalam buku harga dirimu.